Kita ganti ke Pak Fajar Hernowo. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak Fajar. Jangan di-mute Pak, mic-nya dibuka. Oke, Pak. Ya, silakan. Saya mau bersaksi sebenarnya, Pak, di sini. Jadi, asal saya Muslim, Pak. Kebetulan saya dari Banyuwangi. Waktu Muslim, saya bukan dari pesantren dan bukan pula ustadz, bukan pula guru ngaji. Tapi kalau sekedar untuk membaca Al-Quran, saya bisa. Waktu lahir keluarga saya masih Islam semua, Pak. Sampai saat ini kebetulan masih Muslim di Banyuwangi sana gitu. Saya dari 3 bersaudara. Yang pertama kakak saya masih ada di Arab Saudi, Pak. Sampai saat ini. Ya. Adik saya masih ada di Banyuwangi. Bapak Ya. dan mamanya masih ada di Banyuwangi. Saya pergi, saat ini saya ada di Kalimantan Barat, Pak. Nah, jadi dulu waktu saya Muslim, saya dilahirkan Muslim sampai umur 25 tahun, Pak. Intinya saya bukan mencari agama sebenarnya, Pak. Saya mau mencari siapa Tuhan sebenarnya gitu, Pak. Iya. Jadi saya tanya ke Pak Ustadz, ke guru ngaji. Nah, itu siapa ya Romo Yai yang dimaksud dengan Allah itu sebenarnya siapa? Saya nanya gitu. Tapi rata-rata jawab Ustadz atau guru ngaji, Allah itu adalah zat engkang moho suci dan zat engkang moho sayang. Sesuai dengan nama-nama Allah yang ada di situ, wujud kidam bako muhalafatulil hawadisi sampai qiyahmuhu binafsi wahdaniyah kodrat iradat dan sebagainya, Pak. Jadi rata-rata Ustadz saya jadi penasaran yang dimaksud Allah itu adalah zat engkang moho asih lan maha sayang itu tadi, Pak. Yang terkandung tentunya dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha asih dan maha sayang. Dan beliau rata-rata suruh nyari kalau ingin Anda mencari sejatinya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam lampiran pertama Al-Qur'an, kesampulnya itu kan ada itu Asmaul Husna, ya kan? Nah, itulah. Sedangkan di Asmaul Husna itu kebetulan ada Ya Kudusu itu, Pak. Dan di sifat-sifat Allah sendiri ada yang dituliskan ya maujud, wujud artinya. Saya pikir-pikir kan seharusnya wujud. Ada. Wujud itu kan ada, Pak. Nah gitu, saking terus saya nggak menemukan di Jawa itu nggak menemukan siapa itu Tuhan. Dan kebetulan saya di Jawa, di Banyuwangi, kalau ada kawan-kawan Muslim yang cek ke sini, ya kan, yang nonton, kebetulan saya sedikit guru Iqra, Pak. Yang artinya Iqra itu dari memberi pelajaran anak yang baru membaca. SD sampai SMP, membaca huruf hijaiyah sampai muqaddam lah istilahnya, Pak, muqaddam. Nanti masalah habis tamat muqaddam itu urusan
yang lain, masalah tajwid, masalah apa itu Pak. Jadi saya pikir-pikir, saya dengar cerita-cerita dari ustadz-ustadz, itu saya dulu paling seneng Pak. Kalau ada pendeta, ada pengajian kan, nah nanti anunya yang khutbah itu pendeta loh masuk Islam, nah, itu kemanapun saya Pak pergi Pak. Satu masjid itu otomatis harus Pak pergi Pak. Fajar, Pak Fajar, Iya. Pak, nanti kalau Bapak mau bersaksi, nanti kita angkat Bapak punya kesaksian ya. Nanti Bapak bisa hubungi WA kami ya. Oh ya oke, tadi saya Iya. hubungi WA Bapak, tadi Pak, apa namanya, sedang siaran sidang ke channel lain gitu Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak WA, nanti kita verifikasi ya supaya ini, karena ini banyak teman-teman yang lagi antri, jadi kita nanti kita tayangkan secara tersendiri kesaksian Bapak ya. Baik, mohon izin. ini saya Ya, silakan Ya, Pak Lalu. mohon Silakan. izin. Ya, Pak Fajar, mohon maaf. Sekarang Pak Fajar sudah menemukan pribadi Allah sendiri itu? Pribadi Allah yang Anda rindukan itu? Atau masih mencari? Sudah Pak, sudah Pak. Kebetulan saya sekarang siapa pribadi Allah itu? masuk Kristen Pak. Sudah masuk saya Kristen. Haleluya, haleluya. Berarti sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pribadi Bapak? Allah itu adalah kalau menurut cerita sudah masuk Kristen, itulah dia Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Allah dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Wow, luar biasa. Iya Pak, Yesus Kristus Al-Masih gitu Pak. Amin, amin. Wow, Masya Allah, luar biasa. Ya, selamat Bapak, selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Nikmati, saksikan itu kepada banyak orang, supaya banyak orang pun mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Ya, iya, tetap semangat Bapak. Iya. Wow, dahsyat. Iya Pak. Oke Pak Yusuf, makasih. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Ya, Pak Fajar, jangan lupa hubungi kami ya Pak. Iya Pak. Nomor WA kami ada di layar, Bapak hubungi supaya kita bisa angkat kesaksian Bapak ya, supaya banyak orang bisa diberkati, bisa tercerahkan ya. Iya Pak, oke Pak. Oke, baik Pak Fajar, Tuhan Yesus berkati Anda. Amin. Amin. Oke, kita ke Hakuna Matata. Selamat malam. Pak Hakuna, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Malam Pak Bram. Pak, saya ini sebenarnya sama statusnya seperti Pak Bram juga. Dulu pernah mualaf, terus sekarang kembali ke Kristen. Gitu. Wow, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dahsyat sekali. Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat sekali. Amin. Disuruh kembali. Saya kembali ke Kristen itu karena seperti seperti diperlihatkan kayak film kaleidoskop diputar balik gitu loh Pak. Jadi sebenarnya saya itu sudah kecil, kira-kira umur 7 tahun sudah mati sebenarnya saya itu. Disadarkan oleh Tuhan Yesus, ditunjukkan bahwa kamu itu mati sesungguhnya kamu itu sudah mati pada saat kamu umur 7 tahun. Matinya tenggelam di sungai, Pak. Betul saya itu. Jadi saya itu seperti melihat film slow motion pada saat saya itu ikut kebaktian Natal pada waktu itu. Pada saat nyanyi Malam Kudus ya toh. Lutut saya jatuh tersungkur. Dikira orang sekitar saya itu, kenapa Pak sakit jantung, kena serangan jantung? Enggak. Yaitu kuasa Roh Kudus mencelikkan mata saya diperlihatkan Tuhan Yesus itu seperti nonton film diputar balik gitu Pak. Itu loh, kamu mati di sini dulu waktu kecil, kamu tenggelam.
Iya, Pak. Kamu Iya. Lanjut Pak, kamu lanjut waktu Pak. ya pada waktu jadi seperti di film, Pak. Jadi detail-detail penyelamatan Tuhan Yesus pada saat saya umur 7 tahun tenggelam di sungai itu sangat kelihatan sekali. Bagaimana saya berusaha kehabisan napas, megap-megap itu ya. Terus minum air, tidak tahu bagaimana tiba-tiba ada yang menyuruh saya ambil nafas dalam-dalam, terus saya menyelamkan diri ke bawah, Pak. Menyelamkan diri ke bawah sampai dasar sungai itu. Saya berjalan kaki ya, menuju ke tembok dinding saluran yang penuh batu-batu itu, Pak. Saya merayap dari situ sampai ke atas. Saya terus minggir, akhirnya saya selamat. Itu seperti diperlihatkan di film itu. Karena mustahil umur segitu, anak segitu punya pikiran menyelamatkan diri dari tenggelam itu, Pak. Ya, amin. Itu kalau saya menceritakan hal tersebut, saya emosional. Saya mesti mengeluarkan air mata, Pak, mau nangis. Ternyata bukan itu saja, Pak. Tuhan Yesus menyelamatkan saya bukan dari pada saat waktu masih kecil, enggak, sampai saya dewasa itu, sampai saya setir mobil itu pernah hilang kesadaran, ngantuk, kecepatan tinggi, malam hari sendiri di tol Cipali itu. Kalau mungkin nggak saya sudah nabrak, kecelakaan mati. Banyak, Pak, poin-poin. Ada 4 atau 5 pengalaman near death itu, hampir mati itu. Betul, Pak. Terus akhirnya saya setelah kejadian Natal itu ditunjukkan Tuhan Yesus itu, Pak, saya langsung mengaku Iya, Pak, kesaksian Anda Pak, juga nanti kami bisa tayangkan, Pak. Nanti Bapak bisa hubungi itu ya, apa? Nomor WA kami ya. Oh iya, betul, Pak Yusuf. Ya. Iya. Supaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang sangat menyayangi semua manusia itu bisa didengar oleh banyak orang ya. Iya, baik, Bapak. Oke, Pak Yusuf. Bapak hubungi kami ya. Ya. Baik, Pak Yusuf. Ya, terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak Akuna ya. Selamat malam, Pak. Oke, kita ke Cinta Damai. Cinta Damai. Shalom, Pak. Shalom. Salam. Saya juga sama dengan Pak Bram. Iya. Saya pernah juga mualaf, Pak. Saya Tuhan Yesus dahsyat, Pak. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, malam hari ini luar biasa. Malam hari ini orang-orang yang seperti anak terhilang itu kembali kepada bapaknya ya. Wow, dahsyat sekali. Yang hilang. Luar biasa nih. Dahsyat, Tuhan Yesus. Keren. Sering masuk ke sini supaya banyak yang dengar Pak Lalu juga. Luar biasa, Pak Lalu. Oh, haleluya. Tertarik. Dahsyat sekali ini. Wow, Tuhan Yesus baik. Makin silakan, banyak yang Pak Cinta Damai. Lanjut. Ya. Wow, luar biasa. Pak, pada saat istri saya ada sakit parah dan kami masuk rumah sakit 20 hari, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah pasrah karena saya pada saat itu masih Islam juga, dan pada saat saya putus asa saya bilang sama istri saya, kamu percaya tidak Yesus bisa sembuhkan kamu? Langsung dia bilang juga istriku, percaya. Saya suruh pendeta doakan kamu. Dia bilang iya, doakanlah. Pada saat itu dokter semua sudah angkat tangan, sudah tidak mau bicara, bilang katanya Bapak pasrah saja, sabar saja Pak, tabahkan nantinya Bapak, karena memang pada saat saya sudah lihat istriku sudah bilang sudah tidak bisa diharapkan. Tapi pada saat saya memuji Tuhan dan didoakan sama ibu pendeta, puji Tuhan dia sembuh dan dia sekarang sudah ikut Yesus. Tahun 2020 kami dibaptis kembali. Itu saja, Haleluya. Puji Tuhan, Pak.
Baik, Pak Cinta Damai. Luar biasa, Tuhan Yesus sangat Ya. sangat baik. Tuhan Yesus sangat nyata, Tuhan Yesus sangat real, dan itulah yang terjadi kepada manusia-manusia, kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah datang marah-marah, Tuhan tidak pernah datang memberi hukuman, tapi Tuhan datang mengulurkan tangannya supaya manusia bisa balik kepada keselamatan dan bisa masuk surga. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Pak Cinta Damai. Kalau mau bersaksi Pak. nanti juga bisa hubungi kami ya Pak. Pak Yusuf, Ya Pak. saya mau Ya. tanya ini sama Bapak apa tadi yang kembali lagi ke Kristen itu? Bapak apa tadi itu? Pak Cinta Damai. Pak Cinta Damai, Nah, Pak Cinta Damai. Ya. Pak Cinta Damai. Iya. Pak Cinta Damai. Iya. Dengar Pak. Bapak setelah kembali ke Kristen apa dibaptis ulang lagi? Dibaptis ulang, Pak. Dibaptis ya? Ya harus memang dibaptis karena kita sudah menyangkal. Karena kita sudah menyangkal, kita harus dibaptis kembali karena itu memang KTP kita, identitas kita. Secara roh itu identitas kita. Baptisan itu nggak bisa harus dibaptis ulang lagi. Oke Pak, Tuhan Yesus memberkati Pak. Iya Pak, sudah Puji dibaptis Tuhan. Tahun 2000. Terima kasih Pak Cinta Damai. Kalau mau bersaksi nanti bisa hubungi kami ya Pak. Iya Pak. Pak Cinta Damai kalau mau bersaksi nanti bisa hubungi kami ya. Dalam Kristus. Ya. Iya Pak. Saya mohon doanya sama Pak Yusuf Manubulu, doakan kami supaya kuat dalam Yesus Kristus. Ya, kami doakan Pak. Amin. Haleluya. Percaya Tuhan Yesus baik. Oke. Tetap kuat saudaraku, tetap semangat. Shalom. Namamu sudah bagus sekali itu Cinta Damai, ya. Bagikan kedamaian itu kepada banyak orang. Haleluya. Bukan nama anu aja itu Pak. Kalau nama saya gitu. Anton Tani Pak. Oh, dahsyat sekali. Saya orang Toraja asli. Orang Toraja asli. Di tempat kami di Lombok banyak orang yang sudah mualaf, mereka juga kembali kepada Tuhan Yesus lewat pelayanan kami, saudaraku. Dan mereka mengalami perjumpaan. Ada orang Ambon ya menikah, terus berjumpa dengan kami. Tuhan izinkan mereka kembali kepada Tuhan Yesus lewat pelayanan kami. Ada orang Manado, ada orang ada Toraja juga, ada orang Toraja, ya. Dia kerja di hotel. Ya, menikah sama saudara kita Muslim, ikut Muslim, tapi ketika Tuhan izinkan bertemu dengan kami, mereka kembali juga kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan menuntun banyak orang datang kepada Kristus Tuhan, dan mereka akan menikmati keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus. Dahsyat sekali. Makanya kami tetap semangat. Salam buat istri ya. Iya, ada saat di samping saya dengar juga Pak. Wow, luar biasa ya. Saya diingatkan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-25 nih. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26 bilang ini, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena mereka terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Wow, keren. Anda sudah terlepas dari jerat iblis. Ya, Anda sudah menemukan Tuhan, pribadi Tuhan yang luar biasa dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat saudaraku, bagikan itu ya. Dan saya percaya apa yang Anda alami itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang ya. Anda pernah meninggalkan Tuhan dan saudara akan menyaksikan itu kepada orang lain supaya orang lain semakin teguh, percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Wow, dahsyat. Tuhan Yesus baik. Ya, saya percaya akan banyak hal yang akan Tuhan kerjakan lewat hidup Anda saudaraku. Ya, salam buat istri, tetap semangat. Tetap percaya dan berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan nanti akan dibuat terpesona sama Tuhan. Wow, keren. Harus bersaksi. Lanjut. Harus bersaksi. Wah, ini banyak Pak. Harus bersaksi itu, ya. Ya. Itu kunci untuk menikmati berkat Tuhan lebih lagi itu. Tapi jangan lupa Pak. Tadi saya tanggapi dulu sama Bapak siapa ini tadi yang baru bicara tadi? Pak Paujan ya? Pak Paujan. Siap. Pak Paujan ya? Pak Paujan. Begini Pak, sekarang gara-gara internet itu banyak orang yang sudah tahu kebenaran Pak. Amin, betul. Bukan hanya karena perjumpaan Tuhan Yesus. Karena memang internet itu juga memang
itu mungkin menjadi asa ilahi sarana juga media. memang. Ya. Sarana. Betul. Buktinya saya bukan dari perjumpaan, cuman karena saya ke internet, buka-buka internet, saya menjadi dikuasai, pikiran saya dikuasai Roh Kudus, diputar balikkan, saya menjadi bergumul untuk mencari kebenaran, Pak. Jadi saya tidak perjumpaan dengan Tuhan langsung, tidak. Cuman pikiran saya yang diputar balikkan lagi, gitu. Wow, luar biasa. Itu tadi siapa yang di belakang Anda itu, Bang? Itu anak saya, Pak. Oh, istri mana istri? Lagi di luar, Pak. Lagi di luar. Oh, lagi di luar. Oh, luar biasa. Wow, dahsyat sekali. Silakan, Pi. Kalau ada yang lain yang masuk. Baik. Oke, terima kasih Cinta Damai. Oke, kita ke 10 agama. Wah, ini 10 agama luar biasa ini. Ya. Ini